Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan segala syukur kita karena Dia layak menerima pujian. Haleluya Yesus. Banyak hal yang Dia perbuat di dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, Sebab kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Amin. Bapa. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang Amin. mengerti Segala yang kita perlu. segala Haleluya. yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, Nyata dalam hidup nyata dalam hidupku. Nyatakan syukur kita, katakan. Amin. Bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Amin. Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Amin. Ini syukur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Firman Tuhan saja. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan, nyatakan syukur kita kepada Dia, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Kasih setianya sungguh ajaib. Amin. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
bersyukur kita. Banyak hal yang Dia perbuat dalam hidup kita. Amin, Yesus. Mari sembah Dia umat Tuhan. Buka hatimu untuk menyembah Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau ajaib, Engkau mulia, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh Engkau layak menerima pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang hidup. Kami bersatu memanggil Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Disyukur kami Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Banyak hal yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kau sungguh ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya Kau ada Tuhan. Sungguh Kau ada Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Jamalah setiap hati kami. Jamalah setiap hati kami. Ini kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh banyak kebaikan-Mu yang tak dapat kami balas Tuhan. Ini pujian syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bangga punya Allah yang hidup. Kami bangga punya Allah yang perkasa. Kami bangga punya Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami tak dapat bisa membalas semuanya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini punya Engkau Tuhan Yesus. Kami tabiskan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah mau menjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih tetap berdiri umat Tuhan. Walaupun cuaca di luar sana membuat kita dingin, ngantuk, tapi tidak menghalangi kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur. Kasih setia Tuhan sungguh ajaib. Haleluya.
Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amin. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarnya bernafas memuji sahaja. Katakan di atas gunung, di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri Rahmat-Nya kami, kakiku. melompat Haleluya. Katakan bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. Amin. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia Bahwasanya, haleluya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya Haleluya. selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, haleluya, amin. sebab Dia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati
setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Tetap berdiri umat Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kita bisa berikan kepada Allah kita. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetap berdiri umat Tuhan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Amin. Sebab dalam mujizat, dalam bersyukur ada mujizat yang akan kita lihat dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Amin Yesus. Mari sekali lagi katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
Katakan ku menang bersamamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyadari dengan kekuatan kami tidak bisa untuk menjadi seorang pemenang. Kami akan terpukul, kalah oleh karena berbagai-bagai tantangan yang ada dalam hidup kami. Tapi kami tahu ketika kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kemenangan itu mampu untuk kami raih. Namun kami menyadari bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, semata-mata karena belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Dan Engkau mau menyatakan belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk menyingkapkan pribadi-Mu yang sebenarnya Tuhan. Dan semua itu Engkau akan singkapkan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu ajarlah kami Tuhan Yesus untuk mengenal dan menyelami kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan luasnya kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikannya kepada kami. Namun ajar kami untuk mengenal dan memperolehnya. Sebab itu Tuhan, kami taklukkan hati dan pikiran kami supaya kami mau mendapatkan sari-sari firman Tuhan ini yang berguna untuk pertumbuhan iman kami. Tuntun kami Tuhan karena kami adalah seperti domba yang bodoh. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami perlu tuntunan Allah yang menjadi terang bagi langkah kehidupan kami. Di tengah-tengah kegelapan ini, kadang-kadang kami tidak tahu bagaimana kami harus berbuat. Tetapi Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi terang menerangi kehidupan ini. Sebab itu Tuhan Yesus, kami pertaruhkan firman Tuhan ini. Engkau ambil alih sepenuhnya. Hilangkan manusia yang berbicara. Sehingga Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan ini kami mau belajar bersama-sama seperti seorang murid yang benar-benar mau diajar, yang mau belajar, yang mau ditegur, yang mau dididik, yang mau berubah Tuhan. Karena itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami taklukkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ego kami manusia, kekuatan kami manusia, kami taklukkan di bawah terang Roh Allah yang kudus. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami semua hamba-Mu yang berbicara, kami yang mendengarkan, kami dijamah oleh Allah, kami diubahkan, dan kami disegarkan untuk beroleh kemenangan dalam langkah hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan di hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bolehkah kita kasih salam samping kiri kanan kita minimal 3 orang. Iya, katakan buat teman samping kiri kanan kita, Tuhan Yesus paling baik buat katong semua. Baik, puji Tuhan, syukur kepada Allah karena saya sekali lagi boleh berkesempatan berbagi kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saudara, supaya kita belajar sama-sama, bukan hanya yang duduk tapi juga yang berbicara, kita semua perlu belajar. Maukah kita siap untuk diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Yang mau diberkati, mari sama-sama dengan saya kita lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala memberitahukan kepada jemaat ini tema pelayanan dalam tahun 2025 ini. Ada yang masih ingat? Kristus untuk segala bangsa. Ini sudah pertengahan tahun, sudah bulan Mei, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana perjalanan kita? Sudahkah kita hadir untuk membawa Kristus, membawa wajah Kristus bagi bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa yang dimaksud di mana sih? Ya,
Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lihat lagi kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berikan judul renungan firman Tuhan, hati yang benar. Nah, kita bisa bilang sama-sama, 1, 2, 3, hati yang benar. Seperti apa sih hati yang benar? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan lihat jemaat Tuhan tentang 2 kebenaran tentang hati yang benar. Hati yang benar ini kayak gimana sih? Hati yang benar ini kayak gimana? Apakah hati yang murah hati? Apakah hati yang penyayang? Hati yang kayak gimana? Mari kita akan lihat ada 2 kebenaran. Yang pertama, hati seorang murid. Saya mengajak kita membuka. Ayo, ayat yang dinamakan amanat agung itu di mana Bapak Ibu Saudara? Ayo. Di mana? Matius. Ya, bersama-sama kita akan lihat Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita sebut sebagai amanat agung. Saya senang kita akan baca bersama-sama. Yang mau buka sendiri boleh ada, boleh buka, tetapi yang mau lihat di depan sudah dituliskan. Mari kita perhatikan firman Tuhan, kita baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita sudah sering dengarkan dan kita sudah sering percakapkan. Kalau kita lihat di dalam ayat ini yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab, kita lihat di situ dan sering kali kita ingat dan kita ngomong bahwa ada beberapa kalimat perintah di situ, iya kan? Apa saja Bapak Ibu Saudara? Pergilah, oke. Ada lagi? Nanti dulu, jangan tampilkan dulu Bapak Ibu multimedia. Ya, pergilah, terus jadikanlah, terus baptislah, terus ajarlah. Jadi ada berapa tuh saudara Bapak Ibu Saudara? Ada 4. Tetapi tahukah kita, tahukah kita di dalam bahasa Indonesia memang dibuat seperti itu penerjemahannya. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa asli Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani kuno, ya. Dan dia punya makna yang sebenarnya berbeda. Apa itu? Selama ini kita tahu bahwa amanat agung itu berisi 4 perintah. Kita bilang pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ada satu kebenaran. Satu kenyataan yang harus kita tahu bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, supaya kita bisa membawa wajah Kristus untuk segala bangsa. Yang pertama kita harus tahu apa saudara-saudara? Ternyata dari kalimat tersebut, amanat agung tersebut, hanya ada satu saja kalimat perintah. Masa? Ya saudara, kalau Bapak Ibu Saudara jemaat melihat dari bahasa aslinya, kata pergi, saya tidak jelaskan panjang lebar ya, sederhana saja. Kata pergi itu ditulis dalam grammar atau tata bahasa Yunani, itu pakai aorist participle pasif. Itu bukan kalimat perintah saudara. Lalu kata baptis itu pakai yang namanya present perfect aorist, present perfect aktif, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar ya. Sama juga dengan kata ajar. Artinya apa? Pergi, baptis dan ajar itu bukan pakai kata perintah. Tata bahasa atau grammar kalimat perintah. Hanya satu saja yang menjadi kalimat perintah. Yaitu jadikan murid. Karena apa? Karena dalam bahasa aslinya ditulis pakai tata bahasa yang disebut aorist imperatif aktif. Saya tidak lagi les bahasa Yunani saudara. Bahasa Inggris saja kita udah pusing ya.
Kita tidak perlu belajar itu, tinggalkan. Tapi saya mau ajar kita melihat kenyataannya. Selama ini kita tahu bahwa perintah itu ada 4. Sehingga apa dampaknya? Kadang-kadang kita suka pilah-pilah perintah itu. Oh, yang ini pergi. Oh, yang ini memuridkan. Oh, yang ini bagian membaptis. Oh, yang ini bagian mengajar. Oke, boleh saja. Tetapi kalau kita lihat dari makna sebenarnya perintah itu, keseluruhan amanat agung itu, dia terfokus hanya pada satu perintah. Perintahnya adalah menjadikan segala bangsa murid. Jadikan semua orang murid. Itu perintahnya. Jadi waktu kita pergi, kita cerita tentang Tuhan, kita berbagi kabar sukacita, itu tujuannya supaya apa? Supaya seseorang itu dia dimuridkan, dia menjadi murid. Waktu kita membaptis seseorang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tujuannya supaya apa? Supaya dia berkomitmen untuk menjadi seorang murid. Sabar, jangan pindah dulu. Itu tujuannya supaya dia berkomitmen menjadi seorang murid, saudara-saudara. Waktu kita mengajar firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah, di dalam HF, dalam komsel, di dalam unit-unit pelayanan, tujuannya buat apa sih? Hanya satu tujuannya, fokusnya hanya satu, yaitu untuk menjadikan pribadi tersebut seorang murid. Bilang samping kiri kanan, jadi murid. Tapi sayangnya saudara, tidak semua orang suka jadi murid. Banyak orang suka jadi guru. Saya tidak lagi ngomong soal tes CPNS atau P3K. P3K ya betul ya. Untuk mau jadi guru Bapak Ibu. Saya bukan lagi ngomong soal guru di sekolah. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita ini pun disebut murid Kristus, saudara. Jadi saudara yang duduk, saya yang berdiri di depan, teman-teman yang duduk di belakang, kita ini semua adalah murid Kristus. Kita harus ingat profesi dan panggilan kita sebagai murid Kristus. Jadi kita diselamatkan supaya saya jadi murid Kristus. Saya baptis, itu bukan supaya kita jadi jemaat GSJA Philadelphia. Tetapi saya baptis supaya saya berkomitmen, saya mau jadi murid Kristus. Saya belajar setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, bertahun-tahun di dalam unit-unit pelayanan. Supaya apa? Supaya kita menjadi murid Kristus. Namun sayangnya banyak murid tidak sadar akan jati dirinya. Ciri murid itu apa Bapak Ibu Saudara? Ciri murid itu apa? Mari kita akan lihat. Apa artinya menjadikan murid? Menjadikan murid itu bicara tentang memuridkan. Menjadikan murid itu menjadikan murid itu bicara tentang apa? Siapa itu murid, saudara-saudara? Next, ya, itu, oke, mantap. Murid itu siapa? Seorang pembelajar. Wah, murid adalah seorang pembelajar. Murid bicara tentang seorang pengikut Kristus yang sejati. Untuk bisa menjadi murid, itu artinya kita siap untuk belajar. Menjadi seorang murid, itu artinya kita siap untuk diajar. Menjadi seorang murid itu artinya kita siap untuk ditegur. Menjadi seorang murid itu artinya kita siap untuk dinasehati. Saudara-saudara, saya ajar anak saya, suami saya ajar anak saya. Anak saya baru 5 tahun beberapa hari yang lalu dan dia belum sekolah. Tahun ini baru kami masukkan di TK. Tetapi kami perkenalkan number dan alfabet. Saya perkenalkan dan saya tidak mau paksakan dia. Tetapi saya perkenalkan supaya dia happy gitu mempelajarinya. Nah, dia sudah kenal semua huruf agak lama tapi saya tidak mau paksa. Pelan-pelan, saya pelan-pelan sekali supaya dia enjoy. Nah, di saat ini saudara-saudara dia sudah bisa membaca padahal belum sekolah, saudara. Awal-awal kita ajar dia baca, waduh papanya agak tegas. Kalau saya agak lebih fleksibel, tidak mau terlalu memaksa. Kalau papanya lebih tegas mengajar dia, awal-awal untuk mengeja kata ya, untuk 4 huruf 2 suku kata, bu,
kau, ku. Itu susahnya minta ampun saudara. Susahnya. Dia sampai orang Ambon bilang baku malawang dengan beta pai tua. Ya. Dia sampai tidak mau sekolah lagi gitu. Dia bilang dia tidak mau sekolah karena dia rasa dia tidak bisa. Tetapi di hari ini saudara, di hari ini dia sudah bisa 4 huruf kecil buat dia. 5 huruf kecil buat dia. Bahkan 2 suku kata yang 6 huruf itu kecil buat dia. Dia sudah bisa membaca padahal belum sekolah. Dia sudah menjadi seorang murid sebelum dia pergi di bangku pendidikan sekolah. Itu artinya murid tidak bicara tentang sekolah. Tapi murid bicara tentang kita mau belajar, kita mau dididik, kita mau diajar atau tidak. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang di dalam jemaat Tuhan. Kita bertahun-tahun ikut Tuhan, namun kita belum dewasa. Why? Karena kita tidak mau belajar. Belajar tidak hanya bicara tentang pendidikan formal, tapi belajar bicara tentang apapun yang terjadi di sekelilingmu, seluruh hidupmu, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, menimpa engkau, itu adalah sarana pembelajaran. Tapi maukah kita sendiri belajar atau tidak? Mari tepuk samping kiri kanan karena semua tercengang, ya. Tercengang, kaget gitu ya. Boleh bilang samping kiri kanan, yuk kita punya hati seperti seorang murid. Ya, mau belajar Bapak Ibu Saudara, amin? Amin, betul mau belajar. Ya kalau gitu waktu engkau menghadapi tantangan, dengar engkau sedang ada dalam proses pemuridan. Waktu engkau dikomentari macam-macam, difitnah macam-macam saudara, dengar itu adalah proses engkau sedang belajar. Kalau kamu mau mengenal cara Tuhan bekerja dan mau pelan-pelan diubahkan, dibentuk, engkau akan diubahkan dan engkau akan diberkati. Tapi kalau engkau keraskan hati dan tidak mau dibentuk, selamat, pembentukan itu akan ulang lagi dan ulang lagi. Tapi selama masih ada kesempatan, kita patut bersyukur. Ya, nanti ada suatu saat sudah tidak lagi kesempatan, di sanalah kita akan menangis dan meratap. Nah kita akan lihat firman Tuhan. Apa arti memuridkan saudara? Arti memuridkan artinya next. Membantu seseorang untuk secara progresif. Progresif itu ada progresnya. Membantu seseorang untuk secara progresif mempelajari firman Tuhan agar dia menjadi murid yang, coba kita baca dengan kuat, yang matang dan bertumbuh. Mari kita lihat teman samping kiri kita. Dia sudah tumbuh. Ya, atau kita lihat diri saya sendiri. Dia sumatang kabalong. Saya sumatang kabalong, saudara-saudara. Ya, kalau kita masih belum matang, yuk masih ada kesempatan. Mari kita belajar untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Nah, tidak ada amin. Aminnya sedikit saja. Mari kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, mari saudara-saudara, saudara yang duduk, saya yang ngomong, ayo kita belajar semua sama-sama. Yang berikutnya, memuridkan itu bicara tentang apa? Bagaimana kita membantu seorang percaya untuk belajar menjadi murid Kristus dalam iman. Dengar, dalam iman kita membawa seseorang untuk menjadi murid Kristus secara iman, itu udah bagus. Tapi ternyata iman aja tidak cukup saudara. Harus apa? Di dalam praktik kehidupan. Mati banyak. Iman tuh ya hampir semua, katong semua. Dari potong pusa, katong samur sudah beriman sebagai pengikut Kristus yang namanya orang Kristen. Ya, semua orang mulutnya di depan bilang shalom, di belakang bilang Tuhan memberkati. Tetapi belum tentu praktik hidup kita itu seperti murid Kristus. Di gereja lain banyak, di Philadelphia tidak ada. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Mau menjadi murid Kristus, amin? Amin. Ya, jadi poin yang pertama, hati yang benar adalah hati yang seperti seorang murid. Oke, kita tidak akan berlama-lama, kita lompat di bagian yang kedua. Yang kedua, hati seperti apa yang akan kita pelajari hati yang benar.
Hati yang benar yang kedua adalah hati seorang hamba yang berkenan. Saya sudah siapkan satu video, nanti Bapak Ibu bisa saksikan, nanti tim multimedia bisa tampilkan ini tentang sebuah perumpamaan. Silakan. Oke, terima kasih tim multimedia.